Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Cak, masih di atas aspal. Nah, kali ini sudah genap 1 minggu AA menggunakan CB150X ya, motor adventure terbaru dari Honda. Jadi motor ini ternyata itu setidaknya ada 10 kelebihan yang menjadi selling point dari motor Honda ini. Apa itu? Yuk kita ke sana ya. Tapi sebelum itu untuk panjenengan ketahui bahwa CB150X ini adalah motor yang berplatform mesin sama dengan CB150R ataupun CBR150R. Namun, kendati mengusung platform mesin yang sama, ketiga motor ini benar-benar berbeda karakter. Jika CB150R itu mengejar torsi bawah yang bisa sat-sat nyati-nyati dases-dases gitu ya, kalau bahasa sekarangnya itu, motor ini mengedepankan sisi kenyamanan yang performnya itu ada di rentang RPM 6000 sampai 8000 RPM. Sedangkan untuk tarikan atas, jangan mengharapkan bahwa motor ini mempunyai top speed seperti CBR 150R. Karena memang karakternya berbeda dan peruntukannya memang tidak sama. Yaitu soal mesin, Cak. Jadi sekali lagi kalau memang panjenengan ingin motor tourer yang kelas 150 cc pertama di Indonesia ya, ini motor 150 cc segmen tourer yang pertama di Indonesia, Honda 150X. Kalau Anda ingin beradventure ya, motor ini menjadi pilihan pertama ya, dan satu-satunya pilihan yang ada yang beredar di Indonesia. Karena apa? Selain bodinya yang adventure banget ya, mungkin look kalau dari depan gitu, motor ini karakternya memang karakter tourer. Jadi apalagi yang mau dirombak, karena dari segi rangka-rangka juga itu sekilas sama dengan kedua motor sport Honda, tapi memang beda nih sasis rangka-rangkanya. Ya wes, itu yang sektor mesin ya. Sektor mesin mempunyai karakter yang berbeda. Memang keunggulan CB150X ini. Terus kita lanjut yang kedua. Oke Cak, yang kedua soal konsumsi BBM. Nah, jadi motor ini sebut lumayan irit karena apa? Karena dengan daily selama 1 minggu ya, selama 1 minggu dengan penggunaan ya untuk adventure ya, berboncengan, jalannya naik turun kelokan, pokoknya yang menuntut akselerasi gitu ya. Terus kemudian yang nganter ke sekolah, ke belanja ke pasar dan lain sebagainya, pokoknya daily use lah ya. Pengujiannya itu kemudian pegunungan Pucang Laban. Jadi kalau panjenengan dari Tulungagung kemungkinan tahu gimana sih medan jalan untuk Tulungagung Selatan ini. Jadi motor ini lumayan irit karena dalam penggunaan selama 1 minggu dan ratusan kilometer, AA itu membubuhkan angka 47,8 km per liter. Ini sudah wow gitu. Untuk ukuran motor yang sebegini lumayan ini, dan bisa dikategorikan bukan sahabat SPBU karena selain keiritan dari konsumsi BBM-nya, tangkinya cukup besar, yakni sekitar 12 liter ya. 12 liter itu kalau hampir mencecah 50 kiloliter 50 kilometer. Jadi sudah bisa menempuh jarak berapa ratus kilometer dalam sekali isi BBM. Oke, lanjut segmen ketiga. Kalau bisa dibilang itu suara knalpot ya. Suara knalpot dari CB150X ini punya 2 karakter. Kepribadian ganda ya. Lupakan itu. Tapi memang benar, suaranya motor ini unik, asik-asik gitu. Ketika dalam posisi idle
itu ada suara ngebas-ngebasnya gitu. Tapi ketika ditarik, dibejek, itu cempreng-cempreng kayak ya suara tetangga gitulah, yang kerasan-kerasan gitu. Nah, yuk kita buktikan. Tuh, nah, oke, kita starter. Nah, karakter mesinnya, lihat, dengarkan. Ada suara ngebas-ngebas gitu. Oke, gimana kalau di player ya? Cemprengnya keluar, cemprengnya. Si cempreng keluar. Dan suara cempreng-cempreng ini mengingatkan apa? Ada suara-suara motor-motor Eropa ya, cemprengnya itu. War, ada garing-garing gimana gitu. Tapi nggak crunchy. Kayak anggur aja rasa crunchy gitu. Oke, knalpot sudah, kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini yang paling menurut saya itu paling menarik untuk karakter dari motor ini. Kendati mengusung mesin, basis mesin yang sama, terus kemudian rangka yang sama, namun karakter posisi ridingnya itu bener-bener ya, ini bener-bener adventure ya, adventure motor-motor touring ya. Oke, bisa dilihat dari posisi setang yang lebar, jarak antara setang ya dengan bodi, kemudian riding position ini tangan lebar, terus sedikit menekuk, posisi punggung itu tegak ya, khas tourer. Terus kemudian nah ini posisi kaki yang begini, ini posisi kaki, tekukan kaki ya, segitiga tekukan kaki ini memang berbeda dengan CB 150R ataupun CBR 150R ya. Kalau CBR lebih gini ya, lebih gini, CB agak gini. Nah ini nih yang paling jos ini soal riding position ya. Ini untuk rider ya. Terus gimana untuk boncenger? Nah, kita praktekkan ya, kita naik ke atas. Iya. Aduh. Bentar. Hop, sayang. Masa ambles sayang. Nah. Oke, jangan ambles ya sayang. Oke. Nah. Sip. Nah, posisi boncenger kaki itu pas, jadi nggak agak gini ya. Kalau gini kan kalau ditarik ada gaya apa ya namanya itu, orang agak ketarik ke belakang. Tapi kalau begini itu pas ya, pas. Jadi ketika motor dibecek itu nggak gandol ke belakang. Terus kemudian ya relax. Dan ini ketika ada pengendara buka tutup paha ya, buka tutup paha itu cukup apa ya, cukup proporsional, pas. Nah ini untuk riding position ya, riding position boncenger position. Oke, lanjut lagi kelebihan selanjutnya dari CB 150X. Wah, actionnya kayak gini. Oke, setelah mesin sudah, karakter riding sudah, suara knalpot sudah, konsumsi BBM sudah, kali ini nah giliran si emas yang menggiurkan ini. Nah, suspensinya bukan suspensi teleskopik lagi Cak, tapi suspensi model USD alias terbalik. Dan nggak main-main, peranti yang dijejalkan inilah. Ya, peranti yang dijejalkan adalah peranti USD yang menggunakan brand dari, tapi nanti kalau AA sampaikan nggak percaya, ayo lihat ke sini saja ya, sini. Nah, Showa Cak, Showa SFF BP, bukan main-main ini suspensi ya, bukan main-main. Dan brand Showa itu sudah terbukti mendunia. Jadi Honda kayaknya memberikan pelayanan yang all out untuk sektor suspensi depan ini yang disematkan pada CB 150X. Jadi saat melibas jalanan yang nggak rata alias bergelombang ataupun yang berlubang-lubang, justru kalau riding sendirian, nah itu
malah pengen apa ya, pengen bawaannya tuh pengen melibas yang jeglong-jeglongan itu, dan hasilnya apa, sama sekali nggak ada gejala jeduk, jangan, wah luar biasa ini ya guys. Ini soal suspensi. Lanjut lagi. Oke, dari kelebihan selanjutnya yakni soal handlingnya sih, kalaupun posisi kelihatan besar, orang kepikiran, wah ini motor ini handlingnya mesti berat, angel, nggak nurut. Lupakan soal itu, karena CB 150X ini handlingnya mirip-mirip dengan CB 150R ya. Untuk slip lanjut di perkotaan, lalu lintas lanjut nyempil. Cuman karena memang motor ini mempunyai dimensi yang lebih besar, alias apa ya, secara visual itu kelihatan lebih besar, tapi memang lincah. Motor ini memang lincah untuk selap-selip. Nah, cuman ya itu karena visual ya. Kadang kita itu apa ya, istilahnya takut terlebih dahulu sebelum mencoba motor ini. Wah, nanti gimana handlingnya, gimana, enak enggak. 100% jamin motor ini enak banget handlingnya ya. Kendati pun mempunyai bodi yang bongsor besar ya, tapi memang ringan. Di tekuk itu enak banget. Kapan dua motor kayak gini? Nah, ini suspensinya, oh luar biasa bener ya. Oke, lanjut lagi ya, kita mengupas kelebihan selanjutnya dari CB 190X ini. Nah, ini Cak, terletak pada windshield dari sang motor ini ya. Untuk membedakan sebentar, kita ngomong dulu antara versi standar dan versi SE alias Special Edition. Nah, kalau yang Special Edition ini smoke, warnanya smoke. Tapi kalau yang standar itu benar-benar clear gitu. Oke, sudah ngeh ya kalau beda dari versi standar dengan versi SE. Oke, lanjut. Nah, windshield ini memberikan perlindungan yang maksimal banget, Cak, dengan ketinggian yang segini. Jadi ketika kita duduk di sini, oke, alur angin dari depan itu minimal itu langsung ke atas helm gini yang menerpa. Jadi bagian bodi pengendara itu terlindungi dari terpaan angin yang kencang dari depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini yang kedua adalah, bentar, oke aman. Kenapa di sini dikasih lubang? Nah, ini untuk memberi perlindungan apa ya, memberi kenyamanan maksimum untuk pengendara. Misal kata gini, kita riding siang-siang pakai jaket di suasana terik matahari, panas, sumuk. Nah, ini. Jadi di CB 150X ini ada lubang. Nah, untuk mengalirkan udara ataupun angin, memberi ventilasi jendela ke sini, ke tubuh, biar tubuh itu enggak kapok, enggak sumuk atau gimana lah bahasa Jawanya, atau bahasa Inggrisnya itu gimana? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke ya, sudah paham ya ini fungsi windshield ini. Oke, lanjut lagi. Kelebihan yang ke-9. Nah, soal speedometer. Ya. Oke. Kita hidupkan terlebih dahulu. Cus. Nah, informasi yang ada di dalam speedometer ini cukup lengkap, dari mulai tachometer, gear, speedometer, average, jam, dan juga konsumsi BBM. Nah, yang menarik, Cak, di CB 150X ini sudah ada real consumption ya. Nah, ini real consumption. Ketika tarikan gas itu dibetot ya, otomatis angkanya semakin kecil. Ketika gas di landai ya begitulah konsumsi kita. Nah, oke, jadi informasi yang di sini sudah lengkap banget, ada odometer, tachometer, dan lain sebagainya. Terus ada di sini, nah ini lampu sen. Cuma sayangnya ini memang tak ada gading yang tak retak. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan kekurangannya itu kita bahas di next video.
biar nggak terkesan endos. Kita objektif saja menilai suatu produk ya, dari dulu sampai sekarang. Ada kelebihan pasti ada kekurangan, nggak ada gading yang nggak retak. Kuncinya itu aja. Ya wes, lanjut lagi yang terakhir. Keunggulan yang ke-10 alias yang terakhir dari shoot kita kali ini ya. Nah, ini dia, Cak. Bener-bener mau geluk ya, dilihat dari sini. Nah, oke, sudah dilihat. Bener kan? Cantik ciamik ya, cantik ciamik motor ini. Ya, nah, moge look apalagi kalau dilihat dari sini. Ini bisa dibilang itu apa ya, desain moge yang wannabe. Ya, karena cuma 150 cc ya. Kalau dipandang dari sini apa ya, kental-kental aura bener-bener motor besar. Karena selain dimensinya yang besar juga, wah memang benar-benar motor besar ini. Padahal ini cuma 150 cc ya. Nah, bisa dilihat tat ya. Bisa dilihat, dan ini dia CB 150X. Mesin yang menggunakan similar engine dari CB 150R, CBR 150R ya. Jadi satu basis mesin untuk 3 motor. Bener-bener moge look ya. Itu tadi 10 kelebihan dari Honda CB 150X yang baru kita bredel, kita bedah, kita korek sampai ke dalam-dalamnya ya. So, sampai jumpa di next video. Sampai jumpa lagi ya, Cak ya. Semoga kita ada rezeki, ada jodoh, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on a shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy.